Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa dalam pelatihan food handler untuk penjamah makanan. Kami dari Edwin Cipta Kompetensi akan menyampaikan materi terkait dengan food handler yang akan Bapak Ibu gunakan ketika melakukan pengolahan makanan. Saya Bisma dari Edwin Cipta Kompetensi akan menyampaikan materi-materi terkait dengan food handler pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki materi pertama yaitu tentang pemeliharaan lingkungan kerja serta pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Kita masuki pada materi berikutnya. Submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu adalah yang pertama pemeliharaan lingkungan kerja, yang kedua pemantauan kebersihan, dan yang ketiga itu adalah pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Kita akan memasuki materi-materi tersebut. Pemeliharaan lingkungan kerja. Pemeliharaan lingkungan kerja merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab penjamah makanan. Jadi kita selaku food handler itu bertugas untuk menjaga lingkungan kerja agar tetap sehat dan bersih. Tugas dan tanggung jawab penjamah makanan itu adalah pertama, membersihkan dan melakukan sanitasi bangunan secara rutin, minimal sebulan sekali seperti pintu, jendela, ventilasi, dinding, dan langit-langit. Jadi, semua fasilitas seperti lantai, dinding, langit-langit, termasuk ventilasi, itu juga harus semuanya dibersihkan. Membersihkan dan mensanitasi setiap hari sebelum dan setelah bekerja, seperti membersihkan lantai, membersihkan meja kerja, membersihkan peralatan pekerjaan, serta membersihkan semua peralatan yang kontak dengan pangan. Yang ketiga, proses pembersihan merupakan kesempatan untuk melihat apakah bangunan dan fasilitas dalam kondisi baik dan berfungsi. Dan yang keempat, tugas dan tanggung jawab penjamah makanan itu adalah penjamah pangan harus segera melaporkan kepada pengelola jika terdapat bagian bangunan dan fasilitas yang rusak atau tidak berfungsi atau rusak menyebabkan pangan yang ditangani menjadi tidak higienis. Membersihkan ventilasi ex-house atau bagian minimal 1 bulan sekali untuk mencegah vektor binatang pembawa penyakit masuk ke dalam ruang pengolahan. Memastikan pencahayaan cukup, proses pengolahan pangan, jika pencahayaan alami tidak mencukupi, maka informasikan pengelola untuk menambahkan sumber pencahayaan buatan. Jadi, untuk fasilitas, kita harus membersihkan ventilasi ex-house, jendela minimal sebulan sekali. Dan hal ini untuk mencegah tentunya binatang-binatang untuk bisa berada di lingkungan pekerjaan kita. Tanda bahwa hewan itu ada di lingkungan pekerjaan kita, itu misalnya pada dinding, terutama bagian langit-langit, itu ada semacam kotoran, sarang laba-laba, dan sebagainya, itu adalah tanda bahwa ruangan itu tidak dibersihkan dalam jangka waktu yang lama. Jika tempat pengolahan pangan menggunakan pencahayaan buatan, maka penjamah pangan harus memastikan intensitas cahaya cukup. Jadi intensitas cahaya itu sangat berpengaruh kepada keamanan pangan yang kita buat. Jadi cahaya yang digunakan itu harus cukup terang, sehingga pekerja itu dapat jelas melihat proses produksi pangannya. Jika lampu rusak atau tidak ada, maka laporkan ke pengelola untuk diganti atau diperbaiki atau dipasang kembali. Kemudian, jika menggunakan jenis lampu halogen, dalam hal ini halogen itu biasanya mudah pecah, maka pastikan lampu memiliki pelindung atau cover serta membersihkan pelindung minimal 1 kali dalam sebulan. Fasilitas tempat pengolahan pangan. Fasilitas itu merupakan ruangan tempat pengolahan pangan. Di seluruh fasilitas yang ada di ruangan pengolahan pangan tersebut, kita sebut dengan fasilitas. Di antaranya adalah lantai, dinding, langit-langit, ventilasi, itu semua juga merupakan fasilitas tempat pengolahan pangan.
Di samping lantai, dinding, dan langit-langit, juga ada fasilitas yang disebut dengan peralatan. Dan keseluruhannya itu harus dibersihkan. Untuk peralatan yang kontak langsung dengan pangan, maka fasilitas tersebut harus dibersihkan setiap saat, setiap hari. Minimal 2 kali pembersihan, yaitu pada saat sebelum digunakan dan pada saat setelah digunakan. Namun pada kasus-kasus tertentu, pembersihan peralatan kontak langsung dengan pangan itu sangat dibutuhkan. Misalnya, peralatan yang jatuh di lantai, itu jangan langsung kita ambil dan kita gunakan, tetapi setelah kita ambil, sebelum digunakan, itu harus dicuci terlebih dahulu, baru boleh digunakan kembali. Itu pembersihan fasilitas. Frekuensi pembersihannya untuk peralatan itu minimal 2 kali dalam sehari minimal, yaitu sebelum dan sesudah. Namun untuk lantai, itu pembersihannya minimal 2 kali, yaitu sebelum digunakan dan sesudah digunakan. Untuk dinding, itu mungkin bisa seminggu sekali. Untuk langit-langit, itu mungkin bisa sebulan sekali. Itu proses pembersihannya. Salah satu fasilitas yang juga perlu diperhatikan itu adalah pencahayaan. Pencahayaan tentunya dengan lampu. Lampu terdiri dari ada lampu halogen dan ada lampu LED. Kondisi sekarang itu kebanyakan lampu LED. Untuk lampu, pertama intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu harus cukup terang sehingga mampu menerangi area pekerjaan dan mampu untuk melihat alat ukur dengan jelas sehingga kita tidak salah dalam melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Lampu-lampu yang dari halogen itu harus diberi pelindung. Hal ini untuk mencegah agar lampu tersebut tidak menimbulkan potensi cemaran fisik. Tempat istirahat dan loker merupakan fasilitas yang disediakan oleh pengelola bagi penjamah pangan. Dan ini harus dicek kondisi dan kebersihannya. Loker merupakan tempat penyimpanan barang-barang milik pribadi karyawan. Seluruh barang-barang pribadi karyawan itu dilarang masuk ke area produksi atau area kerja. Kalau di kita itu area dapur pemasakan. Nah, makanya seluruh barang-barang pribadi kita seperti jam tangan, bontot, makanan yang dibawa dari rumah itu semuanya disimpan di loker. Loker itu harus tersedia dengan cukup. Jumlahnya tentunya disesuaikan dengan jumlah karyawan yang ada di situ. 40 karyawan itu minimal harus ada 40 loker. Tidak menyimpan pangan di loker pribadi yang dapat mengundang vektor dan binatang pembawa penyakit. Jika harus menyimpan pangan di loker, maka pangan harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Fasilitas berikutnya itu adalah tempat makan karyawan. Sebahagian perusahaan, tempat makan karyawan itu disebut dengan kantin. Apapun namanya, kita akan menyebutnya itu adalah tempat makan karyawan. Tempat makan karyawan itu tidak boleh bersatu dengan area kerja. Dia harus terpisah. Apa buktinya dia terpisah? Buktinya adalah akses masuk untuk ke tempat makan dengan akses masuk untuk tempat bekerja itu berbeda. Jadi tempat makan itu tidak boleh tidak boleh makan di tempat kerja, atau dengan kata lain tempat makan tidak boleh sama dengan tempat kerja. Untuk tempat pengolahan pangan yang memiliki fasilitas ruang makan untuk konsumen, pastikan meja, kursi, dan alas meja selalu dibersihkan secara rutin. Pastikan wadah bumbu, alat makan yang berada di area pengolahan pangan, serta tempat makan konsumen dalam keadaan bersih dan tertutup untuk mencegah kontaminasi silang yang disebabkan oleh vektor binatang pembawa penyakit. Memastikan toilet dalam kondisi bersih dan terawat seperti air mengalir, sabun dan tempat sampah. Jika ditemukan kekurangan, maka harus melaporkan ke pengelola. Jadi, untuk fasilitas tempat pengolahan pangan, toilet dan perlengkapannya itu harus disediakan.
Memahami bahwa tempat sampah harus dalam kondisi selalu tertutup untuk menghindari datangnya vektor binatang pembawa penyakit. Jika tugas pengeluaran sampah dari ruangan pengelola pangan diserahkan kepada penjamah, maka harus memastikan bahwa sampah dikeluarkan dari area pengolahan minimal 1 kali 24 jam atau ketika sampah sudah seperempat penuh. Artinya sudah terisi 3/4, maka dia itu harus dibuang. Jangan sampai menunggu penuh baru dia dibuang. Fasilitas yang lain dari tempat pengolahan pangan itu adalah toilet. Toilet itu merupakan fasilitas yang sangat penting. Sebaiknya toilet itu ada toilet laki-laki dan ada toilet perempuan. Dan jumlahnya juga harus sesuai dengan jumlah karyawan. Tidak boleh saling berdesak-desakan. Toilet juga harus dilengkapi dengan alat sanitasi seperti sabun, air mengalir, kemudian pengering tangan. Jika diperlukan, ditambahkan lagi dengan hand sanitizer. Jadi penggunaannya itu adalah pembilasan tangan, kemudian membersihkan tangan dengan sabun, kemudian dibilas sabunnya, kemudian dikeringkan, kemudian menggunakan hand sanitizer. Itulah penggunaan toilet. Fasilitas selanjutnya yang harus disiapkan oleh tempat pengolahan pangan itu adalah tempat sampah. Tempat sampah ini mempunyai persyaratan. Tentunya mempunyai persyaratan. Persyaratan pertama, tempat sampah itu harus tertutup. Persyaratan kedua, tempat sampah itu cara membukanya itu tidak boleh menggunakan dengan tangan. Diupayakan tidak boleh menggunakan dengan tangan. Lalu digunakan dengan apa? Tempat sampah dibuka dengan menggunakan kaki. Jadi ada di pijak bagian tertentu dari tempat sampah tersebut, maka otomatis terbuka tempat sampahnya, lalu karyawan memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Itu kalau tempat sampahnya tertutup dan dibuka dengan menggunakan kaki. Namun jika fasilitas yang ada itu hanyalah tempat sampah yang hanya bisa dibuka dengan tangan, maka pastikan ketika membuka tempat sampah dan memasukkan sampah, karyawan harus mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum melakukan proses pekerjaan selanjutnya. Jika pengeluaran sampah ditangani oleh petugas kebersihan, maka pastikan mengingatkan petugas kebersihan untuk mengeluarkan sampah. Desain tempat sampah yang baik seharusnya dibuka dengan menggunakan kaki, sehingga tangan tidak menyentuh tempat sampah yang kotor. Tetapi jika tempat sampah yang tersedia tidak didesain demikian, artinya tidak didesain membuka dengan kaki, maka penjamah pangan harus mencuci tangan setelah menyentuh tempat sampah. Jika pengeluaran sampah ditangani oleh petugas kebersihan, maka harus mengingatkan petugas kebersihan untuk mengeluarkan sampah. Desain tempat sampah yang baik seharusnya dibuka dengan kaki, sehingga tangan tidak menyentuh tempat sampah yang kotor. Tetapi, jika tempat sampah yang tersedia tidak didesain demikian, maka penjamah pangan harus mencuci tangan setelah menyentuh tempat sampah tersebut. Pengambilan sampah yang petugas pengambilnya itu adalah di luar dari karyawan, maka kita selaku karyawan itu harus tetap mengingatkan. Jika sampah sudah mulai penuh, kita mengingatkan petugas untuk mengambil sampah yang sudah hampir penuh di tempat sampah. Hal yang lain secara teknis yang harus dibersihkan itu adalah dampak dari penggunaan minyak. Di mana-mana kita memasak, tentunya banyak menggunakan minyak. Minyak yang sudah tidak terpakai itu mungkin juga akan harus dibuang. Namun pembuangannya juga itu akan berdampak berbahaya bagi saluran pembuangan. Minyak-minyak tertentu itu akan menjadi beku dan justru akan menyumbat saluran air pembuangan. Oleh sebab itu, maka saluran air pembuangan saringannya itu harus selalu dibersihkan agar tidak terjadi penyumbatan akibat minyak yang membeku.
Untuk membersihkan peralatan itu tentunya menggunakan bahan dan alat. Misalnya untuk membersihkan lantai kita membutuhkan sapu dan cairan pembersih lantai. Untuk membersihkan meja itu juga kita memerlukan kain lap dan juga pembersih peralatan meja. Nah, untuk keseluruhan peralatan tersebut itu juga harus dipastikan bahwa seluruh kondisi alat yang digunakan untuk pembersihan itu juga harus dalam kondisi bersih sebelum digunakan. Untuk peralatan pembersih yang kotor itu tidak boleh lagi digunakan. Ambil yang bersih kemudian digunakan untuk melakukan pembersihan. Untuk hal-hal seperti peralatan untuk membersihkan itu cuma satu, misalnya itu juga lah yang dipakai untuk membersihkan area bersih dan alat itu juga lah yang dipakai untuk membersihkan area kotor, maka prosedurnya adalah harus alat pembersih yang bersih itu harus digunakan terlebih dahulu kepada area bersih. Sesudah selesai membersihkan di area bersih, baru digunakan untuk membersihkan di area kotor. Namun sangat disarankan bahwa pembersihan alatnya yang digunakan itu harus berbeda. Saat melakukan pembersihan, kita juga kadang menggunakan bahan kimia. Bahan kimia apa? Misalnya bahan kimia sabun. Nah, ada ketentuan-ketentuan dalam menggunakan bahan kimia berupa sabun. Kita harus mengikuti petunjuk penggunaan yang tertulis pada label bahan kimia tersebut. Jika dalam label petunjuk penggunaan bahan sabun tersebut itu harus dicampur atau diencerkan dengan air dengan perbandingan 1:2, maka harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada label sabun tersebut. Misalnya, ketentuannya dituliskan dalam label perbandingannya 1:2, artinya 1 bahan kimia dengan 2 air. Maka misalkan 1 gelas bahan kimia dicampur dengan 2 gelas air. Itu contoh dari penggunaan bahan kimia yang sesuai dengan ketentuan label. Kemudian setelah kita menggunakan bahan kimia berupa sabun, wadah dari bahan kimia tadi atau wadah sabun tadi, itu di dalam food safety, itu disebut dengan bahan beracun dan berbahaya. Oleh sebab itu, dia tidak boleh digunakan untuk wadah-wadah pangan yang akan kita gunakan, yang akan kita produksi. Materi selanjutnya itu adalah tentang pemantauan kebersihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa sebelum kita melakukan proses produksi pangan, pengolahan pangan, tentunya kita harus melakukan pemantauan terlebih dahulu. Artinya seperti yang kita sebutkan sebelum-sebelumnya, bahwa fasilitas produksi itu harus dalam kondisi bersih. Artinya sebelum kita melakukan proses produksi, kita harus pastikan bahwa tidak ada potensi bahaya fisik, bahaya kimia, dan juga bahaya fisik, bahaya biologi di sana. Sehingga kita yakini pangan yang akan kita hasilkan itu adalah tidak terkontaminasi. Pembersihan itu tentunya semuanya tercatat. Tercatat dalam hal ini tentunya menggunakan POM checklist. Pada umumnya, kepala dapur itu akan selalu melakukan pemeriksaan, pengecekan dengan menggunakan tabel checklist-checklist yang sudah ditetapkan dari perusahaan. Materi selanjutnya itu adalah pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Ini tentunya dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya, pengecekan keberadaan tanda-tanda binatang itu ada atau tidak. Misal, hewan-hewan yang bisa menimbulkan penyakit, misalnya tikus, kecoa, itu tentunya akan mendatangkan penyakit. Lalu, kita tentunya tidak akan melihat bahwa dia ada atau tidak ada saat kita melakukan produksi. Tapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Contoh, kalau kita melihat ada bagian-bagian tertentu dari peralatan kita ataupun bahan pangan yang kita simpan, itu ada semacam seperti digigit oleh tikus, maka dipastikan bahwa jika ada tanda seperti itu berarti tikus ada di sekitar tempat kita. Lalu pencegahannya bagaimana? Pencegahannya itu adalah harus dibersihkan dan ditutup semua potensi akses masuk
tikus ke dalam ruangan tersebut. Perlu juga kita ketahui bersama bahwa seperti tikus dan kecoa itu juga merupakan binatang nokturnal. Artinya apa? Binatang yang hanya beraktivitas di malam hari. Namun, jika dia tampak beraktivitas di siang hari, itu berarti tikus atau kecoa di sarangnya itu sudah terlalu banyak, sehingga dia keluar. Itulah, kalau sampai muncul di siang hari, itu berarti tikus atau kecoa di sarangnya itu sudah terlalu banyak. Lalu bagaimana cara kita melakukan pencegahannya? Melakukan pencegahannya itu tentunya dengan melakukan pembersihan. Pencegahan tikus masuk itu dengan dua cara. Yang pertama, tutup semua akses masuk tikus. Kedua, jangan ada makanan sisa di ruang produksi ataupun di ruang penyimpanan. Jika ada makanan sisa, maka tikus akan berupaya untuk mencari makanan tersebut. Menutup akses tikus masuk itu adalah menutup semua celah-celah yang berpotensi tikus bisa masuk. Lalu, seberapa besar celah yang harus ditutup untuk supaya tikus tidak masuk? Dalam teori, celah sebesar diameter 1 cm, tikus itu bisa masuk. Tentunya bukan tikus yang sudah besar masuk ke dalam, tapi anak tikus masuk kemudian membesar di dalam. Itulah yang menyebabkan ada tikus besar masuk ke dalam area produksi. Salah satu upaya kita melakukan proses menghindari vektor penyakit itu adalah saat penerimaan bahan datang. Bahan datang itu harus dipastikan bahwa bahan itu bersih dan tidak busuk. Karena bahan-bahan yang busuk itu tentunya akan membawa vektor penyakit. Jadi barang-barang yang rusak itu harus dipisahkan dengan bahan-bahan yang bersih. Terutama untuk bahan-bahan segar, itu harus dipastikan tidak ada cemaran biologi di sana, sehingga barang yang masuk itu semua bersih dan terbebas dari vektor membawa penyakit. Upaya berikutnya itu adalah bagaimana kita menghilangkan semua sisa-sisa makanan. Tapi tidak cukup hanya menghilangkan sisa-sisa makanan, tetapi kita juga harus membersihkan. Baik makanan yang dibawa oleh karyawan sebagai makanannya, tentunya juga makanan-makanan hasil olahan yang kita produksi. Kemudian makanan-makanan yang setelah diproduksi itu harus ditutup dengan rapat. Artinya tidak ada potensi cemaran dari luar. Setelah makanan siap diproduksi, maka selanjutnya tahap berikutnya adalah melakukan penyimpanan. Namun sebelum disimpan, makanan itu harus dulu dikemas. Masukkan dalam wadah, kemudian ditutup, dan disimpan di tempat yang aman. Tempat penyimpanan yang aman itu adalah dilakukan dengan cara tidak boleh langsung diletakkan di atas lantai, walaupun sudah ada kemasannya. Dia tetap harus menggunakan alas. Biasa kita menyebutnya dengan palet. Penyimpanan itu juga harus mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya, dia tidak boleh langsung lengket ke dinding. Nah itu, kemudian dia juga tidak boleh langsung lengket ke lantai. Lengket ke dinding itu biasanya harus ada jarak. Itu yang kita sebut dengan perimeter. Bagi Bapak Ibu karyawan yang melihat fasilitas tempat pengolahan pangan kita itu ada celah, maka Bapak Ibu juga harus melaporkan itu kepada pimpinan agar pimpinan melakukan tindakan untuk menutup celah tersebut, sehingga celah itu tidak menjadi akses masuk tikus ke dalam ruang produksi kita. Untuk menghindari hama seperti tikus dan kecoa, tentunya kita juga harus membersihkan tempat-tempat yang mungkin di tikus atau kecoa tersebut bersembunyi di situ. Misalnya, tumpukan-tumpukan peralatan, tumpukan-tumpukan barang yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu menjadi potensi tempat bersembunyi tikus dan juga kecoa. Selain kita menggunakan membersihkan peralatan, ruangan, dan menghilangkan semua tumpukan-tumpukan barang tidak berguna ataupun tidak dipakai di ruangan produksi, untuk mencegah hama ataupun vektor penyakit, itu juga kita bisa menggunakan perangkap ataupun menggunakan pestisida. Nah, kita cerita sedikit tentang pestisida. Pestisida itu tidak boleh digunakan di area produksi. Jadi,
di area ruang produksi itu hanya boleh menggunakan perangkap. Misalnya perangkap tikus, juga bisa menggunakan perangkap lalat atau perangkap nyamuk. Itu bisa digunakan di area ruangan kerja. Namun untuk pestisida itu tidak boleh digunakan di area kerja. Pestisida boleh digunakan di area luar area produksi. Untuk penggunaan raket nyamuk itu tidak disarankan karena berpotensi ketika nyamuk ataupun lalat bersentuhan dengan raket tersebut, yang raket tersebut memunculkan aliran listrik, maka potensi sayap atau bagian tubuh dari nyamuk ataupun lalat tersebut akan jatuh ke makanan yang kita olah. Itu yang menyebabkan dia itu menjadi potensi cemaran. Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan pemeliharaan lingkungan kerja serta pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, kita telah membahas tentang pemeliharaan lingkungan kerja, pemantauan kebersihan, dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, dan bagaimana melaksanakan aktivitas-aktivitas proses pembersihan. Demikian yang telah kita sampaikan, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.